Bener nggak sih kalau jadi karyawan mustahil kaya? Pertanyaan itu kerap muncul saat kita melihat banyak orang kerja dari pagi sampai malam, gaji masuk tiap bulan, tapi tabungannya tetap tipis. Bayangin, setiap hari pergi ke kantor tepat waktu, dapat gaji 5 sampai 10 juta rupiah, tapi begitu saldo cek, kok ya segitu-segitu aja. Banyak yang berujar kerja keras cuman bikin perusahaan untung, bukan kita. Tenang dulu, di video ini gue akan bongkar realita di balik gaji karyawan dan kasih strategi supaya karyawan pun bisa punya kekayaan. Yuk kita kupas satu persatu. Jadi karyawan memang ada enaknya. Misalnya gaji tetap bulanan bikin hidup lebih tenang. Namun, gaji tetap itu sifatnya stabil tapi terbatas. Kenaikan gaji tiap tahun biasanya hanya beberapa persen saja. Di Indonesia, misalnya diperkirakan sekitar 6,5% per tahun. Itu artinya kalau gajimu saat ini 5 juta rupiah, tahun depan naiknya belum sampai 500 ribu rupiah. Padahal kebutuhan hidup bisa naik lebih tinggi dari itu. Belum lagi, kalau kamu punya cicilan rumah, motor, atau pembayaran kartu kredit, gaji bisa menghilang untuk biaya-biaya rutin. Jam kerja kita pun dibatasi. Saat pulang kerja, kita nggak bisa menambah jam kerja sesuka hati. Karir kadang juga bisa mentok. Misalnya, setelah sekian tahun jadi staf, harus bersaing ketat untuk promosi. Pokoknya, meski gaji stabil, ada banyak batasan soal besaran dan waktu. Di sisi lain, biaya hidup terus berjalan. Inflasi bikin harga-harga naik tiap tahun, makanan, transportasi, biaya kos. Gaya hidup juga suka naik seiring gaji, lifestyle inflation. Contohnya, kalau gaji naik, kadang kita mau upgrade HP baru, nambah beli gadget, atau cicilan kendaraan baru. Akhirnya, sisa gaji habis buat gaya hidup, bukan menabung. Dengan semua itu, banyak karyawan merasakan gajinya cepat habis sebelum waktunya. Singkatnya, pekerjaan kantoran aman, tapi di satu sisi penghasilan cenderung terkekang, sedangkan pengeluaran makin besar. Lalu, apakah karyawan benar-benar tidak bisa kaya? Jawabannya, bisa, tapi tidak cukup mengandalkan gaji saja. Kaya itu bukan cuma soal gaji besar, tapi soal aset dan pendapatan pasif. Banyak cerita orang kaya yang dulunya hanya karyawan. Misalnya Lo Keng Hong. Mungkin kamu pernah dengar namanya sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Dia pernah bekerja sebagai pegawai bank, lalu mulai rutin berinvestasi saham dari gajinya. Tiap bulan setelah gaji masuk, langsung sebagian dialokasikan untuk beli saham. Kini harta sahamnya bernilai triliunan rupiah. Jadi, karyawan biasa pun bisa mulai bangun aset, tabungan, investasi, bisnis kecil-kecilan, dan lain-lain. Kalau di dunia keuangan, banyak yang bilang semua orang berpotensi kaya asal kelola uangnya dengan benar. Artinya, bukan pekerjaanmu yang menentukan kaya tidaknya seseorang, tapi cara mengelola dan menumbuhkan uangmu. Orang kaya membiarkan uangnya bekerja, misalnya lewat investasi, sehingga saat dia tidur pun, uang terus tumbuh. Gaji hanyalah modal awal. Sebaliknya, jika kita cuma mengandalkan gaji tanpa menabung atau berinvestasi, sulit rasanya maju. Faktanya, investasi seringkali memberikan imbal hasil lebih besar daripada hanya menabung. Seorang pakar keuangan bahkan menyebut, uang yang diinvestasikan tidak akan tergerus inflasi dan cenderung tumbuh lebih tinggi daripada menabung biasa. Jadi, kunci untuk karyawan menjadi kaya adalah disiplin mengatur uang dan menyalurkannya ke aset-aset produktif. Nah, kalau sudah yakin karyawan bisa kaya, gimana caranya? Berikut beberapa strategi penting. 1. Hidup di bawah kemampuan. Jangan langsung menghabiskan semua kenaikan gaji untuk gaya hidup. Misalnya, saat gaji naik 10%, tahan diri untuk tidak beli barang baru yang mahal. Simpan dulu uangnya untuk masa depan. Prinsipnya, jangan biarkan lifestyle inflation menggerus gaji. Sisihkan lebih banyak dari penghasilan untuk tabungan investasi daripada ikut-ikutan upgrade barang mewah. 2.
Sisihkan 20-30% gaji untuk investasi. Banyak ahli keuangan menyarankan kita setidaknya menyimpan minimal 20% dari penghasilan ke instrumen investasi. Ini bisa kamu lakukan dengan metode budgeting seperti 50/30/20, 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan, investasi. Kalau gaji 8 juta rupiah, berarti setidaknya 1,6 juta rupiah tiap bulan masuk ke investasi. Jika bisa lebih dari 20%, kenapa tidak? Intinya, spend less than you earn, sisihkan sisanya untuk aset. 3. Investasi di aset produktif, salurkan dana yang disimpan ke aset yang bisa menghasilkan. Contohnya adalah saham, reksadana, atau obligasi lewat SBN. Reksadana saham populer karena dikelola profesional, cocok untuk pemula. Saham memang berisiko, tapi historis bisa memberi imbal hasil puluhan persen per tahun jika dipilih perusahaan bagus. Untuk yang lebih bermodal, properti juga investasi jangka panjang menarik. Sewa kos, kamar kontrakan, bisa jadi passive income. Bahkan bisnis sampingan sederhana, misal jualan online, jasa desain grafis, atau buka warung kecil-kecilan, bisa menambah arus kas. Saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak yang menyadari pentingnya investasi. Jumlah investor reksadana telah tembus 15,35 juta orang, sedangkan investor saham lebih dari 7 juta orang. Artinya, instrumen-instrumen ini semakin mudah diakses. 4. Tingkatkan skill dan karier. Skill yang mumpuni berarti peluang promosi dan kenaikan gaji lebih besar. Ikut pelatihan, sertifikasi, atau kursus yang relevan dengan bidangmu. Misalnya, karyawan IT bisa ambil sertifikasi cloud atau keamanan siber. Marketing bisa kursus digital marketing. Skill upgrade bikin kamu lebih bernilai di perusahaan dan bisa mendorong kariermu cepat melesat. Kenaikan jabatan berarti kenaikan gaji. Jadi, jangan ragu investasi pada diri sendiri. 5. Bangun pendapatan sampingan, side hustle. Selain gaji utama, coba cari sumber penghasilan tambahan. Misalnya, jika jago bikin blog atau YouTube, monetisasi konten, atau jualan online di marketplace, freelance di bidang desain atau tulis-menulis, bahkan buka kelas online. Banyak karyawan memulai side business di luar jam kerja. Pendapatan sampingan ini bisa dipakai untuk investasi lagi, mempercepat proses membangun kekayaan. Ingat, punya banyak sumber penghasilan, multiple income streams, membuat posisi finansialmu lebih kuat. Dengan kombinasi strategi di atas, gaji memang tetap jadi dasar, tapi kekayaanmu bertumbuh lewat aset produktif. Semakin sering kamu sisihkan uang untuk berinvestasi dan menjalankan rencana, semakin besar peluangmu untuk kaya sebagai karyawan. Selain strategi konkret, mindset juga kunci. Pertama, jangan hanya berharap dari gaji. Uang gaji cuma satu sumber penghasilan, active income. Karyawan kaya tahu bahwa mereka harus membangun aset yang menghasilkan uang sendiri. Seperti yang dikatakan Warren Buffett, jika kamu tidak menemukan cara untuk membuat uang bekerja sambil kamu tidur, maka kamu akan terus bekerja sampai mati. Artinya, kuncinya adalah passive income, pendapatan yang tetap mengalir meski kita tak lagi bekerja aktif. Buku keuangan manapun menekankan bahwa orang kaya fokus jangka panjang. Mereka punya rencana finansial bertahun-tahun ke depan, tidak mencari cara instan. Jadi, usahakan ubah pola pikir. Fokus ke pertumbuhan aset dan pendapatan pasif. Setiap bulan konsisten menabung dan berinvestasi, biarkan bunga investasi yang menambah gap antara pengeluaran dan pendapatanmu. Kunci lainnya adalah disiplin dan kesabaran. Membangun kekayaan itu proses, butuh waktu dan konsistensi. Misalnya, menabung sedikit demi sedikit dengan rutin, lalu diinvestasikan, dalam 5-10 tahun ke depan sudah terlihat hasilnya. Sabar menunggu imbal hasil investasi berkembang. Hindari mindset cepat kaya yang sering menjerumuskan ke skema haram atau investasi bodong. Fokus pada tujuan jangka panjangmu, bukan kepuasan instan. Begitu mindset ini tertanam, kamu akan termotivasi mencari peluang tumbuh.
bukan cuma menerima nasib dengan gaji tetap. Selain itu, penting juga untuk mengubah cara pandang terhadap uang. Jangan melihat uang hanya sebagai alat konsumsi, tetapi sebagai alat untuk membangun masa depan. Dengan mindset ini, setiap kali menerima gaji, kamu tidak hanya berpikir, uang ini untuk belanja apa, tapi lebih ke, uang ini bisa aku jadikan apa agar bertambah nilainya di masa depan. Perubahan kecil dalam pola pikir ini bisa berdampak besar dalam perjalanan finansial seorang karyawan. Intinya, jadi karyawan bisa kaya, tapi syaratnya harus kreatif atur keuangan. Realitanya gaji terbatas, tapi kalau kita disiplin menabung, menanam modal di aset produktif, dan buka jalur pendapatan lain, kita tetap bisa mengakumulasi kekayaan. Kunci utamanya, hidupi gaya sesuai kemampuan, sisihkan 20-30% gaji untuk investasi, terus tingkatkan diri dan cari side income. Poin pentingnya adalah bangun aset dan pola pikir jangka panjang, bukan cuma berpikir instan. Jadi, menurutmu, apakah karyawan bisa kaya? Beri pendapatmu di kolom komentar ya. Semoga artikel ini bermanfaat dan selamat mencoba strategi-strategi di atas.